Kelapa sawit merupakan tumbuhan yang digunakan untuk usaha pertanian komersial saat ini dan salah satu produk perkebunan Indonesia sejak zaman dahulu. Biasanya, kelapa sawit merupakan bahan utama pembuatan minyak goreng atau mentega. Sekarang, kelapa sawit bisa juga menjadi bahan utama pembuatan coklat. Pembuatan coklat dari kelapa sawit yang merupakan inovasi baru di industri perkebunan Indonesia. Proses pembuatannya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada dasarnya, dalam buah kelapa sawit itu terdapat dua jenis minyak, yaitu CBO yang berasal dari daging sawit yang ditujukan untuk membuat minyak goreng. Sementara yang kedua, yang dihasilkan dari buah kelapa sawit itu ada namanya minyak CBKO. Itu minyak yang berasal dari intinya sawit. Untuk membuat coklat yang dipakai yaitu CBKO. Minyak CBKO belum bisa diolah langsung menjadi coklat. Sebelumnya, CBKO harus diproses kembali untuk diubah menjadi CBS, yakni lemak laurat yang bebas lemak trans. CBS merupakan bahan dasar utama untuk membuat coklat. Pada proses pembuatannya, disiapkan CBS. Selanjutnya yang kedua ada bubuk coklat, yang ketiga ada bubuk susu, yang keempat ada gula pasir, yang kelima ada vanili, lalu yang terakhir lecitin atau minyak kedelai. Untuk proses pembuatannya, bahan dasar pembuatan coklat ini dicampurkan lalu diaduk sampai merata dalam sebuah mesin yang bernama ball mill. Selanjutnya, semua bahan akan diaduk secara non-stop selama 30 jam dan menghasilkan coklat kental. Kemudian dihaluskan kembali selama 10 jam dengan mesin yang berbeda. Lalu dicetak dan dimasukkan dalam kulkas dan coklat siap dikonsumsi. Margarin adalah produk makanan berbentuk plastis yang merupakan emulsi air dalam lemak. Margarin merupakan campuran antara 80% lemak dan 15-20% air serta bahan lain berupa garam, flavor, pengemulsi, pewarna, dan vitamin. Margarin banyak dimanfaatkan dalam pembuatan produk bakery, salah satunya yaitu churros. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan churros yaitu 7 sendok makan tepung terigu protein sedang atau seberat 75 gram, 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, 1 sendok makan atau 40 gram margarin, 1 butir telur, 125 ml air, dan minyak secukupnya untuk penggorengan. Cara pembuatannya adalah setelah semua bahan telah siap, kemudian panaskan panci berisi 125 ml air dengan api sedang. Selanjutnya, masukkan seperempat sendok teh garam, gula pasir 1 sendok makan, dan 1 sendok makan margarin. Rebus hingga mendidih atau hingga margarin mulai larut. Ketika sudah mulai menggelembung, kemudian tambahkan 75 gram tepung terigu yang telah diayak. Hal ini untuk menghindari tepung yang berbentuk batu atau berlendir. Aduk adonan hingga semua tercampur merata, hingga tidak ada adonan yang putih-putih lagi. Kemudian, kecilkan api dan masak hingga 2 menit. Setelah 2 menit, matikan kompor dan diamkan hingga dingin. Setelah dingin, dimasukkan telur ke dalam adonan, lalu diaduk hingga merata. Telur dimasukkan ke dalam adonan ketika adonan dalam keadaan dingin. Tujuannya untuk menghindari telur menjadi lebih cepat matang. Diaduk hingga merata sampai tekstur adonan tidak terlalu padat dan tidak terlalu lembek. Setelah itu, adonan dapat dimasukkan ke dalam piping bag. Digunakan 2 piping bag. Untuk piping bag yang pertama digunakan untuk meletakkan adonan. Sedangkan untuk piping bag yang kedua digunakan untuk spuitnya. Spuit yang digunakan sesuai selera. Digunakan 2 piping bag untuk menghindari adonan keluar dari samping piping bag.
piping bag yang kedua yang ada spuitnya di bagian luar, dan untuk bagian piping bag yang pertama yang tanpa spuitnya di bagian dalam. Adonan siap untuk digoreng. Kemudian panaskan minyak di wajan dengan api yang sedang ke kecil agar churros bagian luarnya tidak cepat gosong dan bagian dalamnya juga matang. Setelah minyak panas, pencet adonan churros ke dalam wajan, kemudian dipotong dengan gunting di dekat spuit dengan ukuran sesuai selera. Kemudian churros digoreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah berwarna kecoklatan, kemudian diangkat dan disisihkan. Lalu diberi topping sesuai selera, bisa menggunakan gula halus atau coklat. Nah, tadi kita udah simak penggunaan margarin pada produk bakery, yaitu melalui resep churros. Nah, ternyata margarin juga dapat dibuat dari berbagai minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak kelapa sawit, minyak biji kapas, dan minyak jagung serta dalam bentuk campurannya. Margarin dibuat melalui 4 proses, yaitu netralisasi, bleaching, hidrogenasi, dan emulsifikasi. Sekian penjelasan mengenai margarin dan penerapannya pada produk bakery. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 sedikit akan menjelaskan tentang pembuatan croissant. Croissant sendiri berasal dari Prancis. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai bulan sabit. Nah, di sini Chef Ajemain Hussein dari Universitas Berjaya sebagai kepala tukang roti di situ, sekarang adalah gilirannya untuk membuat resep. Mari kita mulai membuat croissant. Nah, beliau akan menunjukkan cara membuat croissant. Ini ada tepung roti, lalu gula, lalu ragi, kemudian dimasukkan susu bubuk, lalu saya punya pengembang roti, garam, dan telur untuk mewarnai dan melembutkan. Lalu bagian sebelum terakhir adalah air. Mari kita mulai. Oh iya, sebelum memasukkan palm based shortening, tentu saja ini dari Malaysia. Umumnya ini membuat dalamnya makin crispy, makin empuk dan lembut. Jadi hari ini beliau akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan palm based shortening atau minyak kelapa sawit Malaysia. Kita dapat mendapatkan produk yang sama dengan menggunakan butter. Setelah 5 menit, kita bisa memasukkan PBS, lalu dilanjutkan sebentar. Oke, kenapa beliau menggunakan PBS? Karena menghasilkan produk yang sama dengan menggunakan butter, sama kualitasnya dan sama teksturnya. Jadi, kalian bisa mendapatkan hasil yang sama kayak pakai butter. Oke, selanjutnya, apa yang saya suka dari produk ini? Produk ini adalah PBS, yaitu berfungsi untuk melembutkan, membuat adonan yang mudah untuk digulung atau di-roll, mudah untuk diatur, dan mudah untuk ditarik. Lihat ini, kalian bisa mendapatkan tekstur, tampilan, dan warna yang baik. Lalu, langkah selanjutnya, adonan itu ditaruh di sealer sekitar 1 jam. Oke, selanjutnya, setelah 1 jam itu, kembali dimasukkan. Beliau itu menunjukkan croissant yang sudah dikasih PBS tadi, agar mudah diatur dan mudah dibentuk. Ini beliau punya rolling pin. Lihat ini teksturnya bagus dan sangat mudah untuk diatur dan digulung adonannya.
Kemudian, letakkan shortening di tengah adonan dan dilipat sampai semua shortening terlapisi dengan adonan. Penggunaan shortening berfungsi untuk membentuk lapisan pada adonan croissant. Selain itu, keunggulan dari shortening tahan di suhu ruangan dibandingkan dengan pastry butter sheet. Khusus jenis ini, penanganannya harus dilakukan di suhu dingin. Alasannya, karena shortening baking mengandung RBDPS atau Refined Blanche Deodorisasi Polystyrene sebanyak 20%. Sedangkan butter oil substitute tidak mengandung RBDPS. RBDPS memiliki asam lemak jenuh rantai panjang berupa asam palmitat tinggi sebanyak 57,30 sampai 66,07% dan titik leleh tinggi berkisar 48,8 sampai 57,6 derajat Celcius. Karakteristik tersebut menyebabkan RBDPS berbentuk padat dan keras pada suhu ruangan. Mari kita lanjut ke tahap proses pembuatan croissant selanjutnya. Giling adonan memanjang lalu lipat jadi 3 bagian. Bungkus adonan dalam plastik lalu simpan dalam pendingin selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan adonan dari pendingin dan gilas kembali adonan menjadi bentuk persegi panjang. Potong adonan berbentuk segitiga lalu gulung satu persatu. Kemudian, letakkan di atas loyang. Sebelum dipanggang, lakukan fermentasi kurang lebih 45 menit dengan menutupnya menggunakan plastik. Setelah 45 menit kemudian, adonan akan menjadi lebih besar. Sebelum dipanggang, olesi adonan dengan kuning telur agar nampak lebih menarik. Panggang adonan hingga matang, lalu angkat dan sajikan croissant. Pembuatan croissant ini dapat dikatakan berhasil jika memiliki kulit yang renyah dan bagian dalam yang rapuh dan lembut. Nah, bisa dibuktikan dengan melihat hasil croissant yang dibuat dengan menggunakan shortening ini. Sudah sesuai bukan?